Perjalananku keliling India sudah hampir genap 1 bulan iki. Kalian pasti pada penasaran toh, kira-kira aku berhasil ndak yo ketemu sama sang idola Shah Rukh Khan? Tapi lur, selain misi utama ketemu sang idola, aku juga punya misi lain yang ndak kalah penting. Berhubung ongkos pulang masih belum cukup, aku masih harus nyambi kerja di sekitaran kota Mumbai, negara bagian Maharashtra. Ini adalah kota terakhir yang aku singgahi, karena disinilah pusat peradaban terbesar di negara India, lur. Buatku, kota Mumbai punya tantangan tersendiri, lur. Soalnya di kota paling besar se-Asia ini, penduduknya padat banget, dan harga makanan di sini lebih mahal daripada kota-kota lain seperti New Delhi dan Jaipur. Wes, yang penting semangat, lur. Aku pasti bisa ngumpulin uang buat beli tiket pulang ke kampungku. Gundul gitu loh. Hari ini aku mencoba peruntungan mencari rupiah demi rupiah di sekitar Jalan Muhammad Ali, kota Mumbai. Disinilah salah satu pusat keramaian paling menjanjikan di kota Mumbai. Soalnya di jalan yang panjangnya hampir 1 km iki terdiri dari banyak lapak dagangan maupun kaki lima yang menjual berbagai macam makanan. Wes, pokoknya ruame pol, sampai susah lur jalan kaki di sepanjang jalur iki. Lur, ini aku sekarang lagi ada di Muhammad Ali Street atau Jalan Muhammad Ali ya. Itu daerah yang paling crowded di Mumbai. Nah, di sini orang banyak beraktivitas. Ada jualan buah, jualan sayur, rumah makan, street food, permata, oleh-oleh, kue, macam-macam di sini ada. Dan ini memang daerah paling crowded. Dan aku mau coba peruntungan di Muhammad Ali Street ini, lur. Singkat cerita, lur, aku akhirnya diterima untuk kerja paruh waktu di salah satu lapak, namanya Burhanpur Jalebi Center. Lapak ini menjual aneka cemilan khas India seperti jalebi dan gulab jamun. Kudapan manis khas India iki banyak banget penikmatnya, lur. Apalagi toko ini sudah berdiri puluhan tahun silam dan pemiliknya sudah memasuki generasi ketiga. Nah, yang lagi tak bikin iki adalah gulab jamun, lur. Cemilan manis khas India yang terbuat dari campuran tepung terigu, koya atau tepung susu khas India dan baking soda. Sebelum kita goreng, tak buletin-buletin dulu yo. Lur, ini aku lagi kerja di penjual cemilan ya, lur ya, di Muhammad Ali Street. Ini aku lagi bikin gulab jamur. Itu makanan, kalau diartikan gulab jamur itu adalah buah manis. Sebenarnya ini adalah adonan tepung kue ya, yang dia buat bulat-bulat, kemudian nanti digoreng dan dia direndam dalam larutan gula. Ada juga jalebi adonannya sama, adonan kue, tapi dia nanti digoreng, diputer-puter kayak cheese stick gitu, tapi nanti dia direndam juga di larutan gula. Jadi orang India ini lebih suka kue-kue yang manis-manis, lur. Nah, nek wis beres adonan bulat tadi, langsung kita goreng wae, lur. Teknik gorengnya menggunakan cara deep fry. Sambil pancinya kita putar terus biar nggak lengket gitu loh. Proses menggoreng gulab jamun berlangsung cukup singkat, sekitar 10 menitan, lur. Kalau butiran gulab jamun iki sudah berwarna coklat tua, maka tandanya sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Wah, dari proses goreng aja aromanya udah enak banget, lur. Minyak yang dipakai juga bukan minyak sembarangan iki, yaitu menggunakan minyak sarso yang berasal dari biji bunga mustard. Harum banget, lur. Lah, wis sireng iki, tandanya wis matang sempurna. Sebelum lihat hasil akhirnya, aku mau spill sejarah singkat kemunculan menu makanan khas India yang satu ini, lur. Jejak popularitas gulab jamun berasal dari hidangan Arab kuno bernama Laxmat al-Khadhi
Saat masuk ke India, resep ini dibawa oleh para juru masak istana pada masa dinasti Mughal. Di tangan koki kerajaan, resep ini dipadukan dengan bahan lokal seperti koya atau susu yang dipadatkan, dipadukan dengan sirup gula beraroma air mawar atau gulab. Dari dapur istana, manisan ini menyebar ke seluruh India, hadir di setiap momen istimewa, mulai dari festival Diwali hingga perayaan hari raya keagamaan. Bahkan popularitasnya menembus batas negara hingga ke Pakistan, Nepal, dan kawasan Karibia. Wah, mantap tenan yo. Lanjut lur, gulab jamun yang sudah selesai digoreng langsung dimasukkan ke dalam wadah khusus berisi gula cair yang sudah membentuk karamel. Kebayang yo manisnya koyo opo iki lur. Kalau sering-sering bisa sakit gigi lur. Oh ya. Wah, si bos koyoke mau ngetes aku iki lur. Aku dipanggil untuk bantu bikin jalebi. Menggoreng jalebi memang butuh skill khusus lur. Tapi aku yakin pasti bisa kok. Wah, si bos baik juga lur. Mau ngajarin aku cara goreng jalebi yang bener iki. Buat yang belum pernah nyobain, jalebi iki merupakan cemilan manis tradisional khas India, Pakistan, dan Bangladesh yang berbentuk spiral dan terbuat dari campuran tepung. Adonan jalebi digoreng hingga renyah, lalu direndam dengan sirup gula manis beraroma rempah. Lur, ternyata nih ngepresnya harus kuat bener lur untuk bisa ngeluarin adonannya. Wah, ternyata gampang-gampang susah yo bikin jalebi iki. Salah dikit bisa berujung rusak dan gosong lur. Lur, kalau untuk jalebi ini lur, jadi ini dia digoreng sampai semi gosong ya, sampai coklat kehitaman lur. Nah, itu baru tandanya udah matang. Setelah itu baru nanti diangkat, dimasukin ke cairan gula ini lur. Saking larisnya si jalebi ini, stok di etalase warung Burhanpur iki jadi sering kosong lur. Wis, ki tak isi meneh etalasenya. Masih anget iki lur, pasti rasanya winak pol. Lur, jalebi ini kayak gula-gula di Indonesia lur. Tapi ini dari tepung digoreng, ini tepung di adon ya, adonan roti gitu. Dia digoreng, habis matang digoreng sampai setengah gosong, baru dia dicelup ke gula. Dan rasanya emang manis banget lur. Jadi ini gula roti gula-gula lah. Gundul India, petualangan seru di bumi Bollywood. Gundul India, Terus nih, bos, udah nyaman. Mumbai selalu ada cerita. Lur, yang kuning ini dengan yang coklat ini beda banget rasanya lur. Kalau yang kuning ini dia manis, ada asam-asamnya. Kalau yang coklat ini dia manis, ada gurih-gurihnya lur. Jadi aku kira sama-sama manisannya manis tok, tapi ternyata enggak. Kalau dirasa-rasain beda rasa lur. Ya, lumayan lur. Sambil kerja bisa sambil nyicipin cemilan khas India. Cuma memang level manis di India iki ndak main-main. Untuk lidah desa koyo aku iki wis kemanisan lur. Saking manisnya sampai kepala berasa oleng dikit. Ya wis yo, tak lanjut kerja sih. Ikutin terus perjalananku keliling kota Mumbai lur. Bertahan hidup di negara orang memang tidak semudah kelihatannya lur. Bukan liburan, tapi aku sedang menjalankan misi bertemu Sahrukan. Jujur, aku kangen banget sama kampung halaman lur. Habis iklan, kita nostalgia dulu ya.